Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nasrul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisah asyar an ba'dil hukama'i inna sya'airal iman. Maqalah yang ke 12 an ba'dil hukama iku diceritakake saking setengah hukama. 150 an ba'dil hukama saking setengah saking hukama. Inna sya'airal iman setuhune pira-pira tetepe iman ai tegese pira-pira alamatuhu tetengere iman iku arba'atun ana papat minal amali saking pira-pira amal. Jadi sesungguhnya tanda-tanda keimanan seseorang terletak pada diri kita itu mempunyai tanda-tanda. Ada 4 tempat, ada 4 sifat, ada 4 hal manakala kita disuruh untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, beberapa ulama sepakat kalau orang mempunyai 4 hal ini berarti tandanya keimanan dalam dirinya itu ada. Yang pertama apa? Minal a'malin at-taqwa, suwijine takwa. Yang pertama modalnya adalah takwa. Wa huwa utawi takwa fi ta'ati ing dalem taat iku yuradu dikarepake bihi kelawan takwa al-ikhlasu apa ikhlas. Wa fi maksiati lan ing dalem maksiat yuradu iku dikarepake bitarki kelawan ninggalake maksiat wal hardu termasuk lan wedi ya waqila lan diucapake huwa mukhal fadatun iku ngreksa pira-pira tata krama adab syariah termasuk krana syariat. Jadi yang pertama ketakwaan itu ada, ketaatan itu ada. Yang dinamakan takwa dia selalu taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa? Selanjutnya adalah termasuk al-akhlasu fil maksiat, termasuk juga ikhlas melaksanakan perintah Allah dan jenengan juga harus ikhlas menjauhi perbuatan maksiat. Karena apa? Orang belum tentu
kita memang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, mampu untuk melaksanakan sholat, mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tapi kita belum mampu menjauhi kemaksiatan. Bisa mengimauan kita tergolong hamba-hamba yang belum bertakwa. Maka harus seimbang antara menjalankan ibadah, antara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Terkadang orang itu kalau mampu menjalankan, biasanya hal-hal yang suka dilarang itu malah sukar, angel untuk diadoi, malah pengen marah. Jadi harus dengan apa? Ya, harus kita laksanakan, kita seimbangkan antara perintah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqilah huwa iqtida'ul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, selain itu ya, orang dikatakan takwa kepada Allah seharusnya dia selalu dalam dirinya adalah memelihara kesopanan menurut syariat Islam. Sopan dalam hal apa? Qaulan wa fi'lan. Qaulan itu qaulnya atau pengendikonya atau ucapannya, wa fi'lan lan perbuatannya. Ada orang dikatakan dia takwa ya, tapi dalam memelihara kesopanan gak sopan belas, ngomongin ngawur ya. Jadi harus seimbang antara adab syariah ya, adab-adab dalam syariat Islam itu salah satunya adalah sopan dalam perbuatan dan juga dalam ucapan. Potongannya wahlim ya. Tapi ketika dalam dirinya ngerasa ditunggu ya, termasuk menghujat orang, mengusik orang dengan qaulan ya, hanya perbuatannya ya sama saja, ataupun malah bukan hanya dalam ucapan tapi perbuatannya ya. Naudzubillah ya, mungkin ada rasa-rasa iri, rasa dengki, ataupun perbuatan yang mengusik hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, jangan sampai kalau kita lakukan itu senajan kok hanya omongan ya, omongan tapi omongan yang tidak beradab, maka ketakwaan itu ya dalam hatinya dia tidak kategori takwa. Karena di dalam Masyarikul Ibad orang dikatakan takwa berarti harus mampu memelihara kesopanan menurut syariat Islam. Sopan perbuatan, sopan apa yang diucapkan. Wal haya'u wa huwa naw'ani nafsaniyun wal haya'u lan kaping pindho sungkan, haya sungkan izin. Dadi wong nek duwe rasa izin, wong nek duwe rasa sungkan, maka itu tandanya dia masih punya rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek wis pedhot gak kira isi, sekalipun melakukan kemaksiatan dia tetap bangga. Sekalipun
dia melanggar syariat Islam, ya, melanggar larangan Allah, dia tetap bangga. Karena apa? Pedot rasa kemaluannya, pedot rasa sungkannya, seperti itu. Maka dalam diri kita ketika ada keimanan seseorang, tanda yang kedua itu selain takwa adalah haya, punya rasa sungkan. Lah di dalam Nasha'irul Ibad dijelaskan sungkan itu yang seperti apa. Nafsaniyun wa huwa utawi haya nau'aniyun iku ono rong werna nafsaniyun suwijine haya nafsani, yaitu termasuk wa huwa khalaqallahu ta'ala, wa huwa utawi haya alladzi iku hayaun khalaqallahu kang andadekake ing haya sapa Allah taala fin nufusi ing dalem awa-awaan sekabehane kuliha sekabehane termasuk apa kulliha nufusil haya'i min kasfil aurati wal jima'i bainan nas. Oh iya, iya. Malu yang pertama itu malu kejiwaan, artinya malu dalam dirinya sendiri. Lah malu ini diciptakan oleh Allah dalam hal apa? Termasuk mingkasfil aurati, ya, mingkasfil aurati saking buka aurat. Ya ini kalau laki-laki aman-aman saja, ya. Tapi kalau perempuan kan berbeda. Maka malu dalam artian ketika auratnya terlihat terbuka, dia sungkan. Ini saya kan ya macam lepet-lepet, ya, sampai melodot. Nah, kan seperti itu. Dia gak malu, malah bangga. Malah justru dia ingin mencari perhatian. Nah, harus sampai. Jadi apa malu di sini? Malu yang pertama itu finnaf saniyun, termasuk malu untuk menjaga dirinya. Jadi jangan sampai aurat kita terbuka oleh atau terlihat oleh orang lain, ya. Jadi harus dijaga dengan benar-benar. Ojo tambah dikek nyok. Nah, kaol. Seperti itu. Kalau aurat termasuk itu malu dalam diri, ya, nafsi, kemudian wa imaniyun langkang kaping pindho hayaul imani, malu yang kedua itu wa huwa utawi hayaul iman ayyamna al mukmin, ya, ayyamna al mukmin iku termasuk lumuk yamna'ul mu'min sapa wong mukmin min fi'lil ma'asi saking nglakoni pira-pira maksiat khaufan karena wedi minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, jadi mencegah, ya, mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua itu sungkan nglakoni maksiat tapi dalam dirinya masih punya rasa sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti tandanya kita masih punya haya, masih punya rasa isi, ya. Yang penting aja dadi wong sing isini seperti. Maka di sini tanda yang kedua, ya, orang itu harus punya rasa malu ketika
dalam dirinya, jisimnya, dalam tubuhnya, auratnya terlihat bagi laki-laki ataupun perempuan. Terus malu yang kedua, malu karena apa? Ketika mau melakukan kemaksiatan, iling. Bahasanya Allah selalu melihat perbuatan kita. Allah selalu ada dan mengawasi kita. Kalau kita punya rasa itu, maka insya Allah apa? Keimanan kita akan terjaga. Maka penting duwe rasa izin itu penting, asalkan tidak terlewat batas. Artinya apa? Menang tok ya, dikeplak wong menang ya, dicotos wong menang ya. Saya suka anundat mau ngampleng yo kamu ya. Kalau membela diri ya boleh, tapi kalau maksudnya di sini malu itu malu dalam hal ketika melakukan kejelekan. Terus apa tandanya keimanan seseorang itu? Yang selanjutnya adalah wasyukru, lan kaping telu syukur, ngucap syukur, alhamdulillah ya. Seringkali manusia itu enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang belum atau yang tanpa kita minta, tapi sudah diberikan dan kita tidak menghitungnya itu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukur di sini menurut kitab Tasawwuful Ibad itu wa huwa sana'un 'alal husni ya, iku ngalem ing atase zat alal muhsini ing bagusi ya, bidikri kelawan ngilingi ihsani ambeng termasuk bagusi muhsin alladzi kan huwa nikmatuhu iku nikmat. Yang pertama, bagaimana kita harus potret, kita harus bersyukur. Yang pertama harus kita memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menyebut kebaikan-kebaikan dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah menyebutnya dengan apa? Ya dengan cara apa? Mengucap hamdalah. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ucapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus apa? Bidzikri ihsani. Kita harus selalu mengingat, artinya eling bahwasanya semua yang ada pada diri kita itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri seperti itu. Walaupun kita dalam kondisi tidak enak dalam pandangan jenengan, jadi tetap kita harus bersyukur kepada Allah karena masih ada nikmat-nikmat lain yang belum kita rasakan, yang belum kita syukuri. Maka syukuro mengenai caranya kita syukuri harus ingat selalu kebaikan, ingat selalu hal-hal yang diberikan kepada Allah kepada kita. Ngono ae caranya ya. Seperti itu. Wasobru, dan yang selanjutnya, kalau tanda keimanan selanjutnya itu adalah sobru, sabar. Wahwa utawi sabar iku tarkus syakwa, iku tinggalake wadul min alamil baulwa li ghairillahi ta'ala,
min alami saking larane al-balwa belai cubo li ghairillahi malang liyane Allah Ta'ala wayang bagi lan seyukyanya lana maring kita an nad'u apa yen donga sapa kita biduai kelawan doa imam tamimid dari ing tamimid dari Ibni Habib termasuk alladzi kang wis mu'allamahu mulani hu ing doa iyahu sayyiduna hadir termasuk imam sapa bendarane kita siapa Nabi Khidir alaihi salam. Lah yang selanjutnya orang dikatakan dia punya keimanan manakala dalam dirinya mari syukur ya kudu sabar. Sabar dalam artian di sini sabar ketika apa? Sabar dalam hal ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengeluh kepada selain Allah Ta'ala. Ketika kita terkena musibah, ketika kita dalam kondisi terkena musibah, mungkin ketika kita dalam kondisi juga tidak enak, tapi dalam badan kita, maka kita madulnya dengan berdoa kepada Allah. Dengan cara apa ya berdoa itu? Jangan kita ketika ada rasa gelisah, keinginan, kita sukanya madul. Madul itu apa ya? Bahasa Indonesianya madul itu berarti kondo ya. Orang kalau suka madul ya, madul dalam artian dia itu suka untuk berkeluh kesah ya, ngeluh kita itu harus kepada Allah, jangan kepada sesama manusia. Aku lu ngene gak usah. Kita harus mengeluh kepada Allah. Nah, lewat apa ngeluh kita? Ya, lewat doa-doa kita agar apa? Agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harus seperti itu. Lah, dalam tanda kutip ya, orang kalau dirinya sudah punya kesabaran ya, sudah punya dalam dirinya itu sifat sabar, maka dalam melakukan hal apapun ya, dia akan tenang-tenang saja, tidak gelisah. Sudah punya Allah ya, gampangane bahasanya saiki kan tekengan pusat, nah seperti itu. Sekarang ya, tapi harus kita kalau mengeluh jangan ke manusia. Tambah tadi omongan, misalnya tetangga, aduh aku sami ini gak ada duit, saya usah ya, tampilkan saja bahwasanya dirimu tetap syukur, tetap sabar, dan kesabaran itu salah satunya adalah tidak mengeluh kepada manusia. Ngeluh ke Allah boleh ya, dengan cara apa? Dengan cara berdoa.
Lah, yang dilakukan oleh Nabi Khidir ya alaihissalam inda ruju'ihi minal ardi sufla bisababi ahdil jinni iyahu ilal madinah asyarifah wa huwa hada Allahumma ya Allahumma qanni'na bima razaqtana wa'simuna min haitsu nahaitana wala tuwijna ila man aghnaita anna wahsyurna fi zumrati ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah termasuk doa Nabi Khidir, ya Allah semoga Engkau memberikan nikmat ya kepadaku dengan rizki-rizki dari Engkau. Ya Allah semoga Engkau menjangkau dari perkara-perkara yang apa dilarang oleh panjenengan, kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijaga pangeran wis gampang ya. Selagi dalam diri kita punya sifat sabar, punya rasa syukur, punya rasa sungkan, malu, punya rasa takwa, berarti dalam diri kita ada keimanan yang terpancar. Selagi ada keimanan dalam diri seseorang, insya Allah kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi runtutannya seperti itu. Kalau orang sudah punya rasa takwa, kalau orang sudah punya rasa sabar, syukur, termasuk punya rasa malu ketika tidak melakukan perintahnya Allah, maka dalam dirinya sudah ada keimanan. Nah, di dalam kitab lain, kalau orang sudah meninggal nanti ketika dihisab ya di dalam akhirat nanti, ketika kondisinya di dalam hatinya masih ada iman ya, maka dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar dengan rasa takwa, rasa syukur, rasa sabar, sehingga itu menjadi tanda bahwasanya masih ada keimanan dalam diri kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.